إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai kaum muslimin dan muslim yang dijelaskan oleh ahli tafsir dan ahli ilmu bahwa dua perintah ini di akhir zaman banyak yang melalaikan dan meremehkan, bahkan membelakanginya. Perintah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi inna Allaha kana sami'an basira." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada siapa yang wajib kalian tunaikan amanah tersebut. Dan apabila kalian menetapkan keputusan, maka tetapkanlah keputusan dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik memberi nasihat kepada kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar terhadap apa yang kalian ucapkan dan Maha melihat terhadap apa yang kalian perlakukan atau terhadap apa yang kalian perbuat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Ahli tafsir menjelaskan ayat tersebut, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan anna hadhihi al-ayah min ummahatil ahkam tadammanat jami'ad din wa syar'i, bahwasanya ayat ini termasuk dari induknya hukum-hukum syariat Islam, karena dalam ayat ini terkandung di dalamnya seluruh perkara agama dan seluruh perkara syariat. Oleh karena itu, maka penting kita untuk memberitakan. Dalam khutbah ini kami akan mengambil dan mengutip satu permasalahan saja, yaitu masalah amanah. Karena kalau kita membahas kedua-duanya, maka tidak cukup waktu di tempat yang singkat dan ringkas di waktu yang sempit ini. Nah, maka menunaikan amanah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat ini berkah dan pelakunya pun berkah. Dan kalau kita memperhatikan kata ahli tafsir, bahwasanya ayat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran karena sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan watak dan sifat ahlul kitab dan orang-orang munafik. Yaitu diantara sifat dan watak ahlul kitab dan orang-orang munafik di ayat sebelumnya dari ayat tersebut, yaitu Allah menceritakan bagaimana sifat ahlul kitab dan orang munafik. Yaitu diantara sifat mereka, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, yaitu diantara sifat ahlul kitab dan munafik, mereka menyembunyikan terhadap kenikmatan, terhadap keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Dan diantara sifat mereka pula Allah menceritakan di dalam sebelum ayat tersebut, yaitu walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarin. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mensedekahkan harta mereka dengan riya kepada manusia, dalam keadaan mereka tidak memiliki kekuatan keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir,
dan siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, maka itulah sejelek-jelek teman, sejelek-jelek penolongnya. Dalam ayat sebelumnya pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan, alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang Allah berikan pada mereka kitab, mereka jadikan kitab tersebut untuk membeli harga yang rendah. Jelas dalam tafsirnya, mereka jadikan kitab mereka untuk mendapatkan dunia. Dan mereka dengan kitab yang Allah berikan pada mereka, Alkitab, mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dan juga di antara sifat dan watak mereka yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang bisa dibaca sampai hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Dan mereka di antara watak dan sifat mereka hasad terhadap orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yang lebih atau yang setara dan selevel dengan mereka. Dan di antara watak mereka pula Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang Yahudi, mereka memalingkan ayat-ayat Allah dalam Taurat yang tidak sesuai makna yang Allah inginkan. Dan mereka mengatakan, kami dengar nasihat kalian, namun kami tidak mau taat. Nah, sami'na wa 'asayna. Kemudian mereka juga sifatnya Yahudi dalam ayat tersebut, dengar apa saja, sekedar kalian dengar apa yang mereka sampaikan, tapi jangan kalian ikuti. Nah, itu diantara watak dan sifat Alkitab dan orang-orang munafik. Dan diantara sifat orang munafik atau Alkitab juga, yaitu mereka saling tolong menolong dalam menghalangi jalan kebenaran dan memakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Nah, oleh karena itu, wahai saudaraku muslimin dan muslimat, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din wa akhwati billah, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Maka penting bagi kita semua untuk menjaga amanah dan menetapkan keputusan dengan adil. Karena inilah yang menjadikan seseorang atau kita semua akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Ashur dan juga Imam Ar-Razi sahib tafsir, dan begitu pula Ibnu Hayyan atau Abu Hayyan rahmatullahi alaihi jami'an menjelaskan ayat ini. Allah menjelaskan tentang perintah dan anjuran serta motivasi dan dorongan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk beramal saleh dan beriman dan beramal saleh, dan diantara kuncinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena Allah sebelum ayat tadi, innallaha ya'murukum, Allah menyebutkan ayatnya, walladzina amanu wa 'amilus salihati sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatu wa ridwanun min Allah wa nudkhiluhum dhillan dhalila lahum fiha azwajun mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah dan berhukum dengan hukum yang adil. Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memasukkan mereka dalam surga yang mereka kekal abadi dalamnya dan tidak akan keluar, dan mereka akan memiliki istri-istri dari bidadari yang mereka akan suci terus tersebut, dan kami akan menaungi mereka dengan naungan kami, kata Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, maka untuk bisa masuk ke dalam surga dan untuk bisa beriman yang kokoh dan beramal saleh yang istiqomah, maka ini kuncinya, kata Al-Tafsir, menunaikan amanah dan berhukum dengan hukum yang adil. Karena kalau ini tidak dijelaskan, tidak dilakukan, maka sangat rentan pelakunya, susah untuk istiqamah dalam keimanannya, dan susah untuk bisa beramal soleh sampai akhir hayatnya. Maka oleh karena itu, kata ahli tafsir, maka dengan itu amanah ini penting sekali untuk kita melakukannya. Kemudian mereka menjelaskan pula, amanah ini bukan bersifat umum, bersifat khusus saja, namun bersifat umum. Bersifat umum amanah. Amanah antara diri kita dan Allah, amanah kita dengan kepada manusia, dan amanah kepada diri kita sendiri. Ini bersifat umum sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi, anna hadhil ayatu ammatun fi jami'in nas. Bahwasanya ayat ini bersifat umum terhadap semua manusia. Dan begini pula yang dijelaskan oleh al-tafsir dari kalangan sahabat, yang mereka tidak ada satupun sahabat yang lain yang mengingkari atau menyelisihinya. Dan al-tafsir dari kalangan sahabat tersebut adalah satu, Al-Bara ibn Azib; dua,
Abdullah bin Mas'ud. 3. Abdullah bin Abbas. 4. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Mereka lah pakar Al-Quran di zaman sahabat radhiyallahu taala. Mereka mengatakan anna hadhil ayat fi kulli amanah fi wudu'i was salati was shaumi was zakati wal janabah wal kail wal wazn wal wada'i. Kata mereka para sahabat tersebut mengatakan ayat ini bersifat umum terhadap semua amanah, baik dalam masalah amanah ketika berwudu supaya kita tidak terburu-buru sehingga ada anggota tubuh yang tidak tertunaikan haknya. Terkadang ada kaum muslimin mereka terlalu karena mungkin takut terlambat atau masbuk sehingga sikunya tidak terkena air. Ini menunjukkan dia tidak amanah dalam berwudu karena dia tidak menunaikan hak siku untuk dikenakan air. Dan begitu seterusnya. Begitu pula sholat ada yang terburu-buru, belum sempurna dia rukun langsung berdiri, belum sempurna sujud langsung bangkit. Dan ini tidak amanah dalam sholatnya karena dia tidak menunaikan hak sholat tersebut seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula seterusnya kata para sahabat radhiyallahu taala. Ini semua bersifat amanah di dalam masalah wudu, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah janabah, sampai pun masalah janabah. Banyak kaum muslimin dan seterusnya tapi kita tidak membahasnya. Kemudian dalam masalah timbangan, takaran, dan begitu pula titipan. Maka oleh karena itu maka wajib kita untuk menjaga amanah ini. Karena inilah yang Allah anjurkan. Syarat untuk kita bisa istiqamah dalam keimanan, syarat di dalam kita bisa istiqamah dalam menjalankan amal saleh, poin 2 ini, amanah dan berhukum dengan menetapkan keputusan yang adil. Tapi kita tidak membahas yang kedua karena pembahasannya panjang dan luas. Oleh karena itu wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menunaikan amanah dan jangan berkhianat. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhunu amanatikum." Jangan kalian mengkhianati amanah kalian yang sudah dibebankan pada kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidza tu'mina amanatahu falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu." Hendaklah dia menunaikan amanah yang sudah diamanahkan pada dia, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla khawwan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai semua pelaku khianat. Maka oleh karena itu waspadalah kita semua untuk tidak amanah di dalam masalah agama ataupun masalah dunia, karena ini perkara yang sangat penting untuk mensukseskan kita dalam perjalanan kehidupan dunia yang sementara ini, terlebih lagi dalam kuburan menghadapi mungkar dan nakir, dan di akhirat ketika kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat seperti penciptaan kita dari awal kita lahir dari perut ibu kita masing-masing. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fid din, azani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Di khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa poin bentuk melakukan amanah, walaupun bukan pembatasan, namun mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi untuk kita melakukan amanah. Bentuk amanah di dalam menunaikan amanah yaitu diantaranya yang pertama dijelaskan oleh ahli ilmu, yaitu kita masing-masing kita semua menjaga masyarakat kita, kaum muslim dan muslimah. Nah, karena di dalam kehidupan ini kita memiliki namanya golongan yang lain, dan golongan yang lain ini tidak akan mungkin ridho dan tidak akan mungkin senang kecuali kalau kita mengikuti kemauan mereka. Dan kalau kita mengikuti kemauan mereka, maka ini kita telah khianat dalam perjanjian yang Allah memperjanjikan ketika kita belum keluar dari perut ibu kita masing-masing. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka.
Maka bagian dari amanah yang Allah bebankan pada kita semua, yang kita semua telah melakukan dua kalimat syahadat, maka bagian dari amanah, mari kita semua menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dari rongrongan, dari makar, tipu daya, baik secara online atau di dunia maya ataupun dunia nyata, dari mereka ini. Karena selama mereka masih ada, maka mereka tidak akan ridha untuk kita melakukan amanah yang Allah berikan pada kita, menjalankan syariat Allah dan menjauhkan diri dari maksiat padanya. Minimal kalau mereka tidak mampu untuk memurtadkan kita, mereka inginkan kita untuk menjadi atau memiliki watak seperti watak mereka. Di antara watak mereka Allah abadikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ahba innal katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah mengingatkan kita kaum mukminin dan kaum mukminat, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, laki-laki maupun besar, kecil maupun petinggi ataupun yang rendah, orang kaya ataupun miskin. Allah memperingatkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman, kita semua, sesungguhnya kebanyakan al-ahbar, orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, waruhban, orang yang berilmu dari kalangan Nasara, mereka kebanyakan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan nama agama, dengan postur dengan penampilan mereka sebagai ahlul ibadah dan ahlul ilmi dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan mereka pula menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini watak Yahudi. Kalau mereka tidak mampu untuk menjadikan kita sebagai Yahudi dan Nasara, maka mereka berbuat untuk ini. Maka Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, inilah watak mereka. Karena mereka, kata jelaskan ahli ilmi, kenapa mereka Yahudi dan Nasara kuat terhadap mereka? Karena mereka tergantung ulamanya, tergantung pembesarnya, tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus dan masuk Islam, mereka pun masuk Islam. Tapi kalau sebaliknya, maka jangan harapkan secara manusia. Oleh karena itu waspadalah kita. Maka dan inilah yang berhasil mereka dapatkan. Banyak kaum muslimin sekarang memakan harta dengan cara yang batil, dan banyak kaum muslimin mengikuti cara mereka menghalangi manusia, kaum muslimin itu sendiri, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka mari kita bersatu padu untuk menjaga ini, karena ini amanah, supaya jangan minimal kita menjadikan atau kita memfilter masyarakat kita dari mencontohi atau mengikuti sifat ahli kitab dalam watak mereka yang tidak amanah, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi manusia untuk mempelajari agama mereka. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khawala waddu ma'anitum qad badatil ba'dha min afwahihim wa ma tukhfi sudurun akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan golongan selain kalian, maksudnya non muslim, sebagai teman setia kalian, karena mereka tidak akan senang, karena mereka terus ingin menyusahkan kalian, dan mereka senang kalau kalian susah. Apa yang mereka tampakkan di lisan mereka itu, apa yang di dalam dada mereka lebih keras. Nah, ya, ini penting. Ini bentuk amanah. Mari kita satu persatu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin karena waktu yang mepet, padahal saya ingin menyampaikan 4 poin contohnya. Nah, yang terakhir dalam khutbah yang singkat dari kasih ini, yaitu mari kita semua bersatu padu untuk menjelaskan kebenaran dan memberikan gambaran yang benar kepada saudara-saudara kita kaum muslimin terhadap agama yang benar ini. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum, secara khusus, dan manusia secara umum, tiap hari ada saja yang mati dalam keadaan musyrik, ada yang mati dalam keadaan kafir, bahkan yang sebelumnya lebih parah, dia murtad. Ini karena mungkin belum ada yang menyampaikan pada dia, dan ini bagian dari amanah kebenaran agama ini. Ada yang mati dalam keadaan masih bermaksiat, baik bermaksiat yang dia tahu itu adalah haram, tapi dia melakukannya karena tidak amanah pada dirinya sendiri. Dan ada di antara manusia yang setiap hari yang meninggal dan makan manusia,
dia meremehkan namanya ketaatan, dan dia bermudah-mudahan dalam kemaksiatan. Dan ada di antara manusia yang mereka saling berbunuh-bunuhan dengan alasan harga diri pada sesama kaum muslimin. Maka tugas kita, ini bagian dari amanah untuk menjelaskan dan menyebarkan ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu saudara kita kaum muslimin? Apalagi kaum muslimin tersebut, dia tersibukkan dengan urusan dunianya, dia tersibukkan dengan cita-citanya, dia terobsesi dengan apa yang dilihat dari kasat mata kehidupan dunia yang semakin wow dan semakin megah ini. Namun mereka lalai dari hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menunaikan amanah terhadap apa yang Allah tunaikan, untuk kalian tunaikan pada. Maka mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini memberikan motivasi pada diri saya pribadi dan anda sekalian, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fiddin wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Dan sebagai penutup, Allah menutup ayat tersebut, kalau kalian menetapkan keputusan, maka tetapkanlah keputusan yang adil. Ini kita tidak membahasnya, namun kita ingin mensentil saja satu poin, bahwasanya mari kita semua, kita sebagai hakim pada diri kita masing-masing minimal, dan bagi kita yang sudah berumah tangga, kita sebagai hakim terhadap anak istri kita. Jangan biarkan anak istri kita di dalam terang-terangan melakukan maksiat atau terang-terangan meremehkan ketaatan. Dan bagi kita yang lebih dari itu, sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin provinsi atau pemimpin wilayah atau pemimpin yang besar negara, maka hendaklah berhukum dengan hukum yang adil. Karena ini diantara syarat utama untuk kita bisa beriman yang kokoh dan bisa untuk beriman atau beramal saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iyatil amanah fantadhir sa'ah." Apabila amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada keimanan, yaitu tidak akan sempurna keimanan seseorang yang tidak amanah. Nah, di antara bentuk amanah menetapkan keputusan dengan adil, tidak terganggu dengan sogokan, rayuan, godaan, apapun namanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib nomor hadis 3004. Semoga bermanfaat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.